Pada 1896, Son Wong-jung adalah pemain berbakat yang mengandalkan keuletan fisik dalam bermain. Karena kemampuannya ini, dia bahkan sempat dipanggil sebagai bagian dari timnas Korea Selatan U23 untuk Olimpiade 1988. Namun, berbagai cedera yang menghantamnya memaksa Wong-jung menggantung sepatu pada usia emas pesepak bola, 28 tahun. Sungguh pun demikian, begitulah semesta bekerja. Tidak yang menyangka bahwa keputusan tersebut menuntun kita pada kemunculan salah satu nama terbaik dalam sejarah sepak bola Asia, Son Heung-min. Lahir di sebuah kota kecil berkeliling pegunungan Chuncheon, Son Heung-min tumbuh dengan darah sepak bola dalam dirinya. Semenjak aku bisa berjalan, aku sudah menendang bola, ungkapnya. Namun, kecintaan dan bakat tentu tidaklah cukup untuk menjadikan Heung-min pemain profesional dan sang ayah tahu betul hal tersebut. Hanya setelah sang ayah memastikan bahwa anaknya benar-benar ingin menjadi pesepak bola profesional, Wong-jung memberikan latihan intensif yang menjadi fondasi karir Son Heung-min pada masa mendatang. Jika kamu menekankan disiplin, kamu tidak akan bisa menanamkan kreativitas, seru Son senior. Dari getirnya pengalaman, Wong-jung tahu bahwa ia harus memastikan Heung-min memiliki teknik dasar penguasaan bola yang mumpuni. Dirinya lantas menuntut Heung-min untuk berlatih juggling selama 4 jam setiap harinya. Memaksanya lebih banyak menggunakan kaki kiri dan sama sekali melarang Sonny untuk praktik menendang bola sampai usianya menginjak 14 tahun. Hingga saat Son Heung-min terpilih untuk bergabung dengan Akademi Hamburg SV, waktu latihan yang dihabiskannya dalam aspek penguasaan bola adalah 5.110 jam. Segalanya dimulai dari dasar, ungkap Son Wong-jung. Pada Agustus 2008, Son Heung-min terpilih dalam Korean FA Youth Project untuk menimba ilmu di Akademi Hamburg SV. Namun, sebelum terbang ke Jerman, Heung-min turut memperkuat Korea Selatan pada Piala Dunia U17 di mana ia bersinar mengantarkan Korea Selatan menembus babak perempat final. 2 pekan setelahnya, Heung-min kembali ke Jerman dan dengan cepat menarik minat Hamburg SV. Performa impresifnya selama 2 tahun di akademi dan pramusim 2010-2011 memastikan Heung-min menandatangani kontrak profesionalnya pada usia 18 tahun dan dengan cepat menjadi idola baru di Volkspark Stadion. Dirinya menjadi pencetak gol termuda Hamburg SV dalam sejarah dan membukukan 3 gol dari 14 laga musim pertamanya. Striker legendaris Belanda Ruud van Nistelrooy bahkan terkagum-kagum dibuatnya. Ini seperti melihat dirimu sendiri sebagai seorang anak kecil, ujarnya. Musim keduanya di Hamburg SV dimulai dengan rentetan 18 gol dari hanya 9 pertandingan pramusim. Meskipun begitu, Heung-min muda justru menderita cedera ankle yang memaksanya menepi setelah sempat sakit demam pada minggu-minggu awal kompetisi. Beruntungnya, Heung-min dapat pulih lebih cepat dan berkontribusi bagi Hamburg SV yang berada di jalur degradasi. Persaingan ketat dan cedera cuma memberikan Heung-min 30 kesempatan di lapangan untuk mencetak 5 gol saja. Sungguh pun demikian, golnya melawan Hannover 96 dan FC Nuremberg telah menyelamatkan Hamburg SV dari jurang degradasi. Seiring dengan kepindahan 2 striker utama mereka Mladen Vetric dan Paulo Guerrero ke Fulham dan Corinthians, Son Heung-min menjadi pilihan utama pelatih Thorsten Fink. Heung-min menandai kegemilangannya musim itu dengan menjebol 2 kali gawang juara bertahan Borussia Dortmund. Heung-min juga menjadi satu-satunya pemain Korea Selatan selain Cha Bum-gun yang mencetak 10 gol di Bundesliga ketika Hamburg SV menundukkan Mainz. Heung-min menutup musim berakhirnya di Hamburg SV dengan torehan 12 gol dari 34 penampilan pada usia 20 tahun saja. Rumor pun menyebar, klub-klub Eropa lain pun mulai melirik. Ketika spekulasi media menyebutkan bahwa Heung-min akan datang ke Dortmund untuk menggantikan Mario Götze yang menyeberang ke Allianz Arena, Bayer Leverkusen lah klub Heung-min selanjutnya. Pada 13 Juni 2013, Bayer Leverkusen mengonfirmasi kepindahan Heung-min ke Bayer Arena dengan mahar 10 juta euro yang menjadi rekor transfer terbesar klub pada saat itu. Sonny langsung menjawab label tersebut dengan mencetak gol pada 3 laga pertamanya di pramusim bersama Leverkusen. Dirinya juga menyumbang 1 gol dalam debut kampanye Leverkusen musim ini saat melawan SC Freiburg. Heung-min membukukan 12 gol pada musim pertamanya di Leverkusen, termasuk gelontoran 3 gol kemenangan Leverkusen atas mantan klubnya Hamburg SV. Dan sebuah gol penting kala melawan Werder Bremen yang memastikan kiprah Leverkusen di Champions League 2014-2015. Jumlah gol yang cukup mengesankan jika menilik posisi Sonny sebagai penyerang sayap. Sonny juga mencatatkan debutnya di kompetisi tertinggi klub-klub Eropa ini tatkala masuk sebagai pengganti pada menit ke-64 melawan Manchester United.
Sekarang kita berharap dia dapat menggunakan kecepatan dan kemampuannya mencetak gol untuk memberikan efek yang lebih baik bagi Leverkusen, puji sang pelatih Sami Hyypiä. Akan tetapi, roda kehidupan terus berputar dan tidak selamanya selalu di atas. Hal ini mewujud dalam rupa kegagalan total Piala Dunia 2014. Ini adalah Piala Dunia pertamanya dan performa Heung-min yang tampil beda dengan cat rambutnya tidak bisa dikenali di lapangan. Dirinya hanya mencetak sebiji gol dalam keterpurukan Korea Selatan di posisi buncit yang memaksa pelatih Korea Selatan saat itu Hong Myung-bo mengundurkan diri. Kembali ke Bay Arena di bawah nakhoda baru Roger Schmidt, Sonny segera menyetel dengan permainan tim dan langsung menyumbang gol pada pekan ketiga Bundesliga ketika melawan Werder Bremen. Dari sana gelontoran assist dan gol Sonny terus bertambah, termasuk hat-trick fantastisnya ketika Leverkusen ditekuk VfL Wolfsburg 4-5. Heung-min membantu Leverkusen finish 4 besar dan kembali menembus 16 besar Liga Champions dan mengantar Korea Selatan menjadi runner-up pada helatan Piala Asia 2015. Pada akhir musim, Sonny mengoleksi total 17 gol dari 42 pertandingan bersama Leverkusen. Namun, kebersamaan Sonny dengan Bayer Leverkusen segera berakhir. Sejatinya Heung-min turut bermain pada laga pembuka Bundesliga musim 2015-2016 melawan PSG Hoffenheim dan ikut andil dalam laga leg pertama playoff Liga Champions saat dikalahkan Lazio 0-1. Akan tetapi Sonny menghilang dari pusat latihan Leverkusen dan melewatkan laga melawan Hannover 96 serta partai krusial leg kedua melawan Lazio yang mana Bayer Leverkusen membutuhkan kemenangan. Meskipun direktur olahraga Leverkusen Rudi Voller sempat mengatakan jika Heung-min sakit, dirinya juga memberitahu fans Leverkusen bahwa Sonny sedang menjalankan tes medis di London. Datang dengan bandrol 30 juta euro, Heung-min menjadi pemain termahal Asia dalam sejarah. Harga transfernya melampaui rekor transfer Hidetoshi Nakata dari AS Roma ke Parma yang sudah bertahan selama 14 tahun sebelum kelak kembali dipecahkan oleh sosok Korea lain, Kim Min-jae. Sonny melakukan debut pada 13 September dalam laga tandang melawan Sunderland. 1 minggu berselang, ia membuka tabungan golnya di White Hart Lane pada laga kandang pertamanya di Europa League melawan Karabag. 3 hari kemudian, gol pertamanya di Liga Premier membantu Tottenham meraih kemenangan kandang pertamanya pada musim ini. Heung-min juga sempat menjadi pemantik asa juara Liga tatkala Tottenham Hotspur unggul 2 gol atas Chelsea di Stamford Bridge pada paruh pertama. Sayangnya, Chelsea berhasil menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir babak kedua dan memastikan gelar juara Liga jatuh pada tim sensasional tahun itu, Leicester City. Kendati pun dianggap mengalami paceklik gol dan assist pada musim pertamanya, kepercayaan Pochettino tidak tergerus. Bahkan ketika Heung-min sendiri yang memintanya untuk dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan menit bermain lebih. Sonny bahkan memulai musim keduanya dengan rasa frustrasi akibat kegagalan Korea Selatan di Olimpiade Rio. Korea Selatan gagal melaju ke babak semifinal setelah dikandaskan Honduras 0-1, padahal Heung-min dan kawan-kawan melaju sebagai juara fase grup di atas Jerman dan Meksiko. Pelatih Korea saat itu Shin Tae-yong bahkan mengatakan Sonny menangis sepanjang hari. Kembali dengan patah hati, nyatanya tidak mengendurkan semangat Sonny pada musim keduanya. Heung-min mencetak 2 gol dan menciptakan 1 assist pada laga pertamanya di musim ini. Diikuti 2 gol keduanya pada partai melawan Middlesbrough dan mengukir 5 gol dari 5 pertandingan Champions League. Heung-min menjadi pemain Asia pertama yang didapuk sebagai Premier League Player of the Month pada bulan September. Hat-trick Sonny tiba pada paruh kedua musim tatkala Tottenham berhadapan dengan Millwall. Hat-trick yang ia ciptakan seakan membungkam mulut-mulut rasis yang sepanjang laga menyajikan ejekan-ejekan rasis baginya. Heung-min lantas terus berkontribusi pada pekan-pekan berikutnya dengan gol dan permainan ciamiknya hingga kembali diganjar sebagai Premier League Player of the Month untuk kedua kalinya pada musim ini. Sonny adalah satu-satunya pemain yang mendapatkan penghargaan tersebut 2 kali pada musim tersebut. Pada akhir kampanye Tottenham Hotspur, Sonny mengemas 21 gol dan menjadi top skor Tottenham di bawah Harry Kane dan Dele Alli. Ini tidak mudah, tetapi semua orang, keluarga dan rekan-rekanku, mereka sangat menolongku dan membuatku lebih kuat dari sebelumnya, ungkap Heung-min. Pada musim 2017-2018, Heung-min memecahkan rekor Park Ji-sung sebagai pencetak gol Korea Selatan terbanyak di Premier League dengan total 20 gol pada laga melawan Crystal Palace. Pada akhir musim, Sonny mengemas 18 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua di belakang bomber utama Tottenham Hotspur, Harry Kane. Meskipun begitu, kampanye The Lily Whites sepanjang musim masih dalam ekspektasi. Tottenham finish ketiga di Liga dan hanya lolos hingga semifinal di Piala FA serta gugur pada 16 besar Liga Champions. Namun, satu kompetisi terakbar baru saja dimulai pada akhir musim itu, yakni Piala Dunia 2018.
Heung-min memimpin skuad Korea Selatan dengan beban berat mengulangi prestasi gemilang Taeguk Warriors pada Piala Dunia 2002. Mimpi buruk itu membayang pada laga pertama di mana Sonny dan kawan-kawan dibekuk Swedia 0-1 dan menjadi kenyataan setelah Korea Selatan dibungkam Meksiko pada laga kedua 1-2. Taeguk Warriors membutuhkan kemenangan besar pada laga pamungkas melawan juara bertahan Jerman sembari mengharapkan Meksiko mengalahkan Swedia. Tentu saja laga melawan Jerman tidaklah mudah karena Der Vanser berkali-kali menciptakan peluang di depan bulut gawang. Akan tetapi, sebuah tendangan sudut pada perpanjangan waktu menciptakan skrimit yang berubah gol bagi Korea. Jerman di ujung kegagalan. Akhirnya rasa frustasi Neuer dan kawan-kawan benar-benar berubah menjadi sukacita bagi Korea ketika Heung-min melakukan sprint untuk menyambut bola lambung dan menceploskannya ke gawang yang kosong. Ironisnya, meskipun menang, Korea Selatan tereliminasi sebab di tempat lain, Swedia membekuk Meksiko 3 gol tanpa balas. Kami memiliki problem sistematis. Kami harus berpikir bagaimana kami bisa meningkatkan lagi kompetisi domestik dan bekerja dengan pemain-pemain muda, tegas Shin Tae-yong. Pada Juli 2018, Sonny menandatangani perpanjangan kontraknya di White Hart Lane. Namun, Heung-min tahu bahwa karir sepak bolanya bisa saja tamat jikalau ia gagal merengkuh medali bagi negaranya pada Asian Games 2018 di Indonesia. Dalam tekanan itulah Heung-min menyumbang 1 gol penting dalam kemenangan Korea Selatan atas Kyrgyzstan yang membawa Taeguk Warriors lolos terseok-seok di bawah Malaysia. Korea Selatan kemudian terus melaju hingga ke final setelah menundukkan Iran, Uzbekistan, dan Vietnam. Mereka bertemu lawan familiar di pentas Asia, pasukan Samurai Biru, Jepang. Setelah melewati 90 waktu normal, gol yang ditunggu Korea Selatan hadir pada menit 93 dan 101 yang keduanya berasal dari assist Son Heung-min. Walaupun Jepang sempat memperkecil ketinggalan pada menit 115, Sonny dan kawan-kawan berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Korea Selatan meraih emas untuk ke-6 kalinya. Kembali ke London dengan status pengecualian wajib militer, Heung-min segera menandai penampilan ke-150-nya dengan 2 gol dalam laga Piala Carabao melawan West Ham pada Oktober 2018. Gol perdananya di liga yang juga menjadi goal of the month membantu klub memenangkan pertandingan 3-1 atas Chelsea. Walaupun prestasi Tottenham Hotspur pada musim ini di kompetisi domestik terhitung standar, penampilan Sonny dan kawan-kawan di Liga Champions sangat terengginas. Meskipun tidak mencetak gol pada fase grup, Sonny berkontribusi membantu Tottenham Hotspur lolos ke babak 16 besar. Dia mencetak 1 gol pada laga 16 besar melawan Borussia Dortmund dan skor 3 gol signifikan dalam leg kedua pertandingan sengit melawan Manchester City. Sayangnya, setelah kegilaan comeback di semifinal melawan Ajax, The Lily Whites harus merelakan gelar juara Liga Champions pertama mereka ke rival sengit mereka di utara, Liverpool. Setelah awal musim yang mengecewakan pada 2019-2020 yang juga menandai pergantian pelatih dari Mauricio Pochettino ke Jose Mourinho, Heung-min mencetak gol pertamanya di bawah arahan Jose pada laga melawan West Ham. Diikuti sebuah gol solo menakjubkan pada laga melawan Burnley yang menasbihkannya sebagai pemenang penghargaan Puskás dan sematan julukan baru dari The Special One, Sonaldo Nazario. Selepas kampanye mengecewakan di Piala Asia 2019, Sonny kembali ke Liga Premier Inggris pada Februari 2020 dan mencetak 2 gol yang meresmikannya sebagai pemain Asia pertama yang mencetak 50 gol dalam 151 penampilan di Liga Premier Inggris. Heung-min menutup musim itu dengan torehan 18 gol di semua kompetisi. Pada musim selanjutnya, torehan gol Heung-min menanjak menjadi 22 gol, termasuk menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah Premier League yang mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 1 pertandingan. Walaupun pada akhir musim Tottenham Hotspur berada di posisi ke-7, Sonny dan Kane terpilih sebagai bagian dari tim Liga Premier Inggris musim itu. Pada Juli 2021, Sonny memperpanjang kontraknya di White Hart Lane hingga 2025. Seusai membuka keran gol pada laga melawan Man City, catatan gol Heung-min terus melesat, termasuk hat-trick dalam laga melawan Aston Villa di Villa Park. Pada akhir musim, dirinya menjadi pemain Asia pertama di Liga Premier Inggris yang menerima sepatu emas bersama Mo Salah. Sayangnya, Heung-min mendapatkan cedera tatkala bermain melawan Marseille di Liga Champions. Cedera yang memaksanya memakai topeng sebagai pelindung dalam keseluruhan kampanye Piala Dunia 2022
2022 di mana Korea terhenti pada babak 16 besar. Kedatangan Ange Postecoglou sebagai nahkoda anyar Tottenham Hotspur makin mengukuhkan peran Son Heung-min di White Hart Lane. Heung-min didapuk sebagai kapten baru Tottenham seiring kepergian Harry Kane ke Bayern München. Kepercayaan itu ia jawab dengan hat-trick pertamanya sebagai kapten ketika menundukkan Burnley. Ia kemudian menandai 150 golnya bagi The Lily Whites 3 pekan berselang. Jumlah gol yang menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak kelima dalam sejarah klub. Dia adalah pemimpin dan pemain yang luar biasa, sebut Ange. Heung-min memang belum mengoleksi gelar-gelar bergengsi pada level klub, tetapi persistensi, dedikasi, dan konsistensinya akan menjadi representasi terbaik pesepak bola Asia di benua biru. Sebagai peraih 3 kali pemain terbaik Asia, Sonny adalah simbol Asian value yang berani menembus berbagai batasan demi mewujudkan mimpinya sebagai pesepak bola Asia pertama yang mungkin saja kelak meraih Ballon d'Or.